Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai chapter bonus dari serialnya Oshinoko. Dan kali ini tuh sendiri benar-benar beda sih artnya gitu kan. Jadi alih-alih mengenai sebuah chapter utuh, chapter bonus kali ini tuh sendiri tuh terlihat seperti sebuah sketsa mentah, di mana dari Mimco yang bercerita kalau ia sekarang telah menjadi seorang produser dari Bekomachi itu sendiri, yang menandakan kalau zamannya saat ini tuh udah jauh banget lah maju ke depan. Ya, meski Mim berkata kalau semua orang ingin melihat dirinya terus menjadi seorang idol, namun situasi tidak selalu berjalan dengan apa yang kita inginkan. Dan sekarang Mim bekerja di balik layar untuk Bekomachi, di mana Mim bercerita mengenai kerasnya industri hiburan, di mana setiap konten yang ada gitu kan mudah banget dan cepat banget sekali dikonsumsi oleh semua orang. Jadi ya sekali orang itu menikmati konten tersebut, ya dia udah nggak bakalan mencoba untuk menikmatinya lagi dan mencari konten-konten baru, sehingga mereka yang tidak bisa bertahan akan tersapu dengan ya sebuah tuh konten yang baru lagi dan tergantikan dengan konten baru yang lebih aktual. Perlahan tapi pasti semua akan menjadi masa lalu bagi seseorang itu sendiri. Di mana di dalam monolognya, Mim berkata kalau tidak ada yang abadi. Terkadang kamu ingin saya menjadi seorang idol, dan terkadang saya meminta kalian untuk mendukung keadaan saya. Di mana Mimco juga menceritakan mengenai Arima Kana yang kini menjadi seorang artis besar karena kerja kerasnya yang sudah ia lakukan sejak masih kecil. Di mana Arima Kana tampil epik di dua film terbarunya. Bahkan Arima Kana menjadi salah satu pemeran penting dalam sebuah film keluaran dari Hollywood. Sedangkan untuk Akane sendiri, dia masih berada di industri hiburan sambil mencoba untuk mencari jati dirinya, di mana Akane selalu ingin menjadi dirinya sendiri dan tidak ingin lagi meniru seseorang. Ya, Akane bahkan saat ini memiliki hobi lain yang cukup unik gitu kan, mengenai hal-hal yang berbau goib ataupun supranatural. Di mana menurut Akane banyak peristiwa di dunia ini terjadi dari hal-hal goib. Dan Akane menjelaskan hal tersebut sambil tertawa dalam sebuah hasil wawancara. Oh ya, di sini Mim juga mulai menceritakan mengenai ketertarikannya dengan Kotobuki Minami ya, seorang teman artisnya si Ruby di sekolah yang juga merupakan artis dari Gofur dewasa. Di mana Mim berkata kalau ia seperti memiliki ketertarikan dengan Minami, meski Minami bukanlah saudara ataupun teman dekatnya. Di mana Mim mengatakan hal tersebut sambil melihat beberapa file mengenai jajaran para artis yang sukses di masa sekarang, saat Mim sudah tidak lagi menjadi seorang idol. Nah, pada saat melakukan sebuah live streaming, ada salah satu akun bernama Anonim 176 yang bertanya kepada Mim, apakah hubungan saling mendukung itu adalah sesuatu yang sangat rumit? Di mana Mim menjawab kalau ia percaya kalau ia mendukung idolanya adalah sebuah bentuk cinta. Nah, pada panel selanjutnya kita diperlihatkan dengan gambaran seorang aktor muda yang sepertinya adalah si Melt. Di mana saat melihat layar komputernya lagi, Mim berkata kalau ia juga tipe orang yang ingin dicintai. Namun di masa sekarang, melakukan hal tersebut sangat memang sulit banget gitu. Di mana Mim mengatakan kalau hal tersebut sambil melihat artikel dari artis terkenal Frill yang kini menjadi artis dengan film terbaik di Jepang berkat sutradara Gotanda sebagai pengarang filmnya. Di mana Frill menjelma menjadi artis pendatang baru yang mulai menguasai pasar Asia. So, balik lagi ke percakapan Mim dengan Tuan Anonim 176, di mana Tuan Anonim ini sendiri berkata kalau semua manusia itu sama saja, semuanya hanyalah sampah. Namun Mim masih percaya kalau orang yang ia percayai saat ini hanyalah idolanya seorang. Di mana Mim mengatakan hal itu sambil melihat sebuah artikel yang menceritakan Yuriko Sensei dan juga Abiko Sensei yang sepertinya memulai proyek manga baru. Nah, menariknya di sini Mim melihat salah satu postingan Himekawa yang bertuliskan, "Aku sebenarnya juga ingin mati, namun aku masih punya satu keluarga yang harus kulindungi. Dan karena itulah aku harus hidup." Di mana postingan tersebut menampilkan latar sebuah langit sore yang sepertinya sengaja ditunjukkan kepada almarhum dari Aquamarine Hoshino. Sedangkan untuk kabar dari Miyako sendiri, ia membuat sebuah terobosan kebijakan baru, di mana Miyako membuat sebuah kebijakan dalam penggunaan media sosial kepada para talent mereka. Di mana jika terjadi skandal, tim kuasa hukum Ichigo Production yang akan turun langsung tanpa harus membebani talent mereka. Di mana kebijakan ini berdasarkan dari pengalaman masa lalu Miyako terhadap kematiannya dari Aqua dan juga Ai Hoshino. Dimana sebelum mengakhiri streamnya gitu kan, Mim masih berdebat dengan penggemarnya mengenai arti dari hidup sebagai pembohong. Ya, sambil mengatakan kalau aku ingin terus mencintaimu di dunia yang sama denganmu. Mim melihat foto Ruby di layar komputernya. Ya, setelah meninggalkan ruang streamnya,
Ada satu alamat web yang berjudul Oshinoko. Apakah kamu mencintai idolamu sampai mati? Sebuah pertanyaan yang ditujukan untuk semua orang, termasuk mereka yang sudah mengikuti manga Oshinoko itu sendiri. Ya, tidak ada kejelasan mengenai kabar dari masa depannya si Ruby, namun banyak teori yang berkata kalau Ruby sudah selesai dengan karir idolnya. Seperti apa yang dikatakan sama Aqua dulu, kalau karir sebagai seorang idol itu sangat singkat banget. Jadi ya mungkin saja saat ini Ruby telah mendapatkan pekerjaan baru, mungkin bukan sebagai seorang idol. Entahlah, kita tunggu aja mengenai kabar terbarunya nanti. Nah, kurang lebih seperti itulah bocoran untuk chapter ekstra dari Oshinoko yang akan dipublish secara global ya pada tanggal 22 Desember bersama dengan penjualan volume terakhir di seluruh dunia dan juga pemberitahuan mengenai season ketiganya nanti. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah mengenai isi dari RAW-nya gitu kan. Jadi jika kalian penasaran, kalian tunggu aja di tanggal 22 Desember nanti atau mungkin beberapa hari lagi gitu kan. Mungkin aja nanti keluar di web tempat kalian biasa baca manga dan kalian bisa baca sendiri mengenai ekstra bonus tersebut. Dan di akhir kata itu aja dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.